berada, kamu tidak harus berada di laut untuk melakukan konservasi laut. Bahkan di darat. Jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan di darat berimbas di laut. Oke. As simple as kamu buang sampah di darat, masuk selokan, selokan ke sungai, sungai ke laut. Dan akhirnya sampah itu merusak terumbu karang dan juga kehidupan di laut. Jadi melatih dan menginspirasi generasi-generasi untuk menjaga kelangsungan dari laut ini, kelestarian lautnya gitu. Halo teman-teman, kembali lagi di Laut Untuk Semua Podcast. Host kali ini dengan saya Alia. Hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita. Kita hari ini bakal ngebahas tentang terumbu karang dan lain sebagainya. Langsung aja, ini dia Mas Yoga. Halo Mas Yoga. Halo Alia, apa kabar? Baik Mas, gimana nih Mas? Kabar baik juga di sini. Oke nih Mas, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang cukup serius, Oke. ini aku ada pertanyaan sih, yang mungkin teman-teman di sini pada nggak tahu ya. Untuk koral sendiri tuh tumbuhan atau hewan sih Mas? Koral itu sebenarnya hewan. Hewan. Ya. Kok Jadi bisa? iya, jadi dia memiliki struktur yang memang terklasifikasikan sebagai hewan, tapi bahwa dia bersimbiosis dengan tumbuhan, dalam hal ini alga, yang memberikan dia warna yang baik, terus kemudian cerah terutama ya, dan menarik, cantik, dan struktur yang bagus, memberikan dia makanan juga. Iya, betul. Tapi pada dasarnya koral ini adalah hewan yang dia juga ya sama seperti hewan-hewan yang lain gitu ya, cuma bentuknya menyerupai tanaman. Menyerupai tanaman Ya. ya. Jadi ingat ya teman-teman, koral dan terumbu karang itu bukan tumbuhan melainkan apa Mas? Hewan. Hewan. Oke. Iya. Baru tahu loh aku ini. Oke. Mas, kenapa sih harus terumbu karang? Kenapa tertarik ke sana gitu? Minat aku ke terumbu karang Yes. itu sebenarnya sudah muncul ya sejak lama ya, tapi kesempatan untuk aku bisa terjun untuk bisa bekerja benar-benar untuk melindungi terumbu karang memang baru-baru kali ini. Saya baru join CTC baru 6 tahun yang lalu. Kenapa saya tertarik? Karena di sini saya melihat adanya sebuah kesinambungan antara ekosistem di alam dengan manusia. Ekosistem ini kan, karang ini merupakan satu dari sekian banyak ekosistem penting di pesisir dan di laut. Ada ekosistem terumbu karang, ekosistem mangrove, ekosistem padang lamun, dan juga laut dalam, masih banyak yang lain gitu. Dan pengaruhnya ini cukup luar biasa gitu ya, untuk mendukung kehidupan tidak hanya di laut tapi juga di darat gitu. Jadi terumbu karang adalah, kita bisa bilang, rumah bagi spesies-spesies ikan dan juga hewan-hewan yang laut yang lain untuk mereka tumbuh kembang di situ gitu kan. Dan ini merupakan struktur yang sangat masif yang bisa melindungi pantai pesisir dari kerusakan juga gitu. Jadi itu baru sedikit dari sekian panjang manfaat dari terumbu karang bagi masyarakat, bagi kehidupan di bumi ini gitu. Jadi saya tertarik sekali untuk apa sih yang diperlukan untuk melindungi supaya struktur yang ekosistem yang ini bisa terlindungi dengan baik. Oke. Menarik banget ya. Yes. Oke Mas, ini kan yang aku tahu Mas Yoga ini pernah berkarir sebagai jurnalis nih ya Mas ya. Terus sekarang udah menjadi penggiat lingkungan. Ya. Lebih punya tantangan yang mana nih Mas, jurnalis atau yang sekarang? Well, semua punya tantangan masing-masing. Tapi gini, saya lebih suka bekerja di dunia NGO seperti ya, non-governmental organization seperti di Coral Triangle Center seperti ini. Karena saya berkesempatan untuk bisa lebih dekat lagi dengan masyarakat, mendengar apa sih kebutuhan mereka, melihat secara langsung situasinya gitu, dan bagaimana saya bisa berkontribusi juga kepada masyarakat gitu. Jadi emang di jurnalis dulu nggak seperti itu. Oh iya gitu, bisa juga seperti itu. Tapi mungkin ada suatu panggilan yang di masa karir saya yang kemudian saya merasa saya ingin berbuat lebih kepada masyarakat dan juga kepada lingkungan gitu. Jadi ini yang membuat saya lebih tertarik dan bertahan di dunia NGO ini sampai bertahun-tahun. Oke Mas, aku jadi penasaran nih. Memang separah apa sih Mas, maksudnya gini,
sepenting apa sih terumbu karang itu untuk kehidupan kita di muka bumi ini, Mas? Maksudnya kayak pentingnya apa gitu Ya. terumbu karang di lautan? Ya, jadi untuk manfaatnya terumbu karang itu bisa dia ada beberapa ya jelas untuk penyokong kehidupan atau ekosistem di habitat hewan-hewan laut itu jelas. Di sisi lain dia juga bermanfaat sebagai struktur yang menyelamatkan apa namanya eh, bagian pesisir pantai dari kerusakan, dari gelombang besar, dari siklon. Jadi ombak-ombak itu karang ini berfungsi sebagai pemecah ombak yang dia tidak perlu sampai ke pantai gitu. Jadi dia menyelamatkan nih kalau misalnya ada komunitas yang tinggal di pantai gitu kan, dia apa namanya terhindar dari abrasi, terhindar dari banjir, terhindar dari apa namanya bahaya dari siklon laut misalnya gitu. Di sisi lain, dengan terumbu karang ini eksis sebagai sebuah struktur hidup yang dia menyokong kehidupan laut itu sendiri, dia juga memberikan manfaat bagi mereka yang mengandalkan kehidupannya kepada laut. Oke. Jadi tadi kan saya sudah sebut tuh terumbu karang ini menjadi tempat bagi ikan-ikan untuk tumbuh kembang gitu, dan ikan-ikan ini akan tumbuh besar, ikan herbivora yang memakan alga dan juga zooplankton misalnya, terus kemudian mereka dimakan oleh ikan karnivora dan terjadi sebuah rantai makanan yang sehat. Yes. Dan nelayan kita bisa memanfaatkan dengan memancing atau misalnya mengkail atau menjala ikan-ikan kita yang memang bisa dikonsumsi. Selain itu dengan struktur yang bagus itu juga menarik bagi turis, bagi wisatawan untuk datang ke sana, dan ini bisa menjadikan alternatif juga sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat yang ada di pesisir. Oke. Jadi penghasilan tambahan ya, Mas, ya? Penghasilan tambahan ya gitu. Oke. Nih, Mas, ini kan ada survei dari Great Barrier Reef sepanjang 2.300 km di Australia hingga Samudra Hindia itu terdapat penurunan terumbu karang karena pemanasan global. Betul. Itu tuh benar nggak sih, Mas? Iya, jadi suka atau tidak yang namanya global warming ya, peningkatan suhu secara global ini sudah sudah berimbas kepada laut kita. Laut kita sudah mulai menghangat gitu ya, dan ketika kita bicara tentang temperatur laut yang semakin tinggi, tentunya ini tidak baik bagi kesehatan ekosistem makhluk hidup dan penyokong kehidupan di laut gitu. Jadi bayangkan bahwa laut kita mungkin sedang hangat dan akan mendidih gitu. Jadi makhluk hidup ini tidak bisa bertahan dengan kondisi yang tiba-tiba terjadi, perubahan yang tiba-tiba, walaupun mungkin di tahun kita gitu ya, secara waktu kita ini baru berlangsung sekian tahun gitu. Tapi bagi mereka itu termasuk lebih cepat gitu, karena selama beratus-ratus tahun tidak pernah terjadi gitu kan. Jadi ketika itu terjadi dalam kurun waktu 1-3 tahun, buat kita mungkin lama, tapi buat mereka cepat sekali gitu. Dan adaptasinya ini kan tidak semudah itu bagi ekosistem laut. Jadi kenapa kita akhirnya mengalami fenomena yang namanya coral bleaching. Coral bleaching itu terjadi ketika si coral hewan tadi kemudian dia kehilangan alga yang tadi yang saya bilang itu yang memberi warna itu, karena alga ini yang memberi makanan kepada coral. Jadi ketika temperatur laut naik, alga ini bisa mati, dan akhirnya coral juga mati karena tidak ada yang memberi makan coral lagi, seperti itu. Jadi ketika coral ini mati, warnanya akan putih. Jadi itu yang terjadi di Great Barrier Reef dan mulai terjadi di mana-mana. Gitu. Kalau misalkan terumbu karang itu rusak, after effect-nya kepada lautan tuh apa sih, Mas? Kita bisa berpikir ini seperti efek domino ya. Jadi ketika kita terumbu karang ini rusak, satu, tidak ada lagi rumah hunian bagi makhluk-makhluk hidup di laut. Kemudian mereka akan tidak bisa bertahan mungkin sampai usia dewasa seperti itu ya. Kemudian itu akan berpengaruh juga kepada rantai makanannya. Jadi ketika ikan-ikan herbivora misalnya yang mereka memang makan dari alga dan segala macam, kemudian tidak ada ikan karnivoranya mau makan apa, dan itu bisa berimbas pada
menghilangnya beberapa spesies kunci gitu di laut. Dan apakah itu berhenti di laut saja? Tidak. Ketika kita bicara tentang sebuah kesinambungan ekosistem yang rusak di laut itu juga akan berimbas kepada manusia yang menyandarkan kehidupannya pada laut. Tidak ada lagi pendapatan dari penangkapan ikan misalnya, tidak ada lagi pendapatan dari sektor pariwisata laut, sehingga efeknya apa? Besar sekali, dan beberapa spesies mungkin bisa punah kalau terumbu karang kita rusak. Oke, Mas. Menarik sih. Kalau misalkan terumbu karang rusak nih, Mas, aku penasaran, itu dia berapa lama sih, Mas, untuk kita bisa kayak ngebenerin lagi buat jadi normal gitu? Butuh waktu berapa lama? Ya, ketika kita bicara tentang proses natural ya, ini tentu butuh waktu bertahun-tahun karena tidak setiap spesies dari terumbu karang ini memiliki daya lenting atau daya regenerasi yang sama gitu ya. Jadi setiap jenisnya akan berbeda. Tapi apakah kita bisa membantu mempercepat proses itu? Tentu saja bisa gitu. Kita punya kegiatan yang namanya transplantasi koral. Kita bisa membangun struktur yang membantu koral dan terumbu karang ini tumbuh dengan baik sehingga proses-proses itu bisa lebih cepat lagi terjadinya. Jadi bayangkan ketika kita hidup di lingkungan yang sehat, diberi nutrisi yang baik, tentu kita akan tumbuh dengan lebih baik. Gitu. Jadi hal-hal semacam ini yang sebaiknya kita pertimbangkan ketika kita bicara tentang bagaimana sih kita mau menjaga kelangsungan hidup di laut gitu kan, terumbu karangnya seperti apa. As simple as that. Yes. Nih, Mas, beberapa oknum kan mungkin ada beberapa oknum ya yang mengambil keuntungan dari penjualan terumbu karang. Mungkin Mas Yoga udah pernah dengar hal itu gitu. Tanggapan dari Mas Yoga terhadap oknum-oknum tersebut apa, Mas? Kita melihat bahwa untuk perdagangan koral secara ilegal ya, secara berlebihan terutama, kita melihat bahwa pemerintah Republik Indonesia sebenarnya sudah memiliki sebuah peraturan yang mengatur tentang hal-hal tersebut dan hukum yang diterapkan untuk mereka yang melanggar aturan tersebut. Tentunya saya dan juga mewakili dari institusi saya dari Coral Triangle Center, kita mendukung sepenuhnya apa yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan kita gitu. Tapi secara pribadi saya lebih memilih untuk kalau kita ingin menikmati keindahan alam, fenomena makhluk hidup yang ada di laut gitu. Kita tidak perlu loh memindahkan mereka dari tempat mereka tinggal. Kita yang bisa mendatangi mereka gitu kan. Kalau misalnya di laut kita suka snorkeling, kenapa nggak kita snorkeling? Atau kita belajar diving, itu menyenangkan juga. Dan ada code of conduct-nya di mana kita bisa mengamati makhluk-makhluk hidup laut di laut itu dengan lebih dekat secara live tanpa merusak mereka. Dan yang kita tinggalkan itu bukan kerusakan, tapi kenangan. Jadi kan malah lebih membekas ya. Lebih membekas ya, karena jadinya memori ya, Mas ya. Betul. Leave nothing but memory. Oke sih. Oke, pasti Mas Yoga melihat nih banyak terumbu karang yang telah rusak yang tadi sempat kita notice di awal. Ini gimana sih, Mas, peran CTC sekarang kita ngomong dari Coral Triangle Center ini ya, Mas ya, untuk melestarikan lingkungan tersebut? Ya, jadi kita memang visi kita adalah laut yang sehat untuk semua. Dan misi kita adalah melatih dan menginspirasi generasi-generasi untuk menjaga kelangsungan dari laut ini, kelestarian lautnya gitu. Jadi apa yang kita sudah lakukan? Kita melakukan edukasi kepada masyarakat. Kita melakukan penelitian langsung terkait dengan ekosistem di laut. Dan kita juga mendukung peran dari pemerintah dan juga banyak pemangku kepentingan yang lain untuk kita bersama-sama bekerja untuk menyelamatkan ekosistem laut ini dengan misalnya salah satunya adalah membuat kawasan konservasi perairan di wilayah-wilayah tertentu untuk menjaga bagaimana ekosistem ini bisa tetap lestari gitu kan. Itu yang kita sudah lakukan. Dan seberapa banyak yang sudah kita lakukan?
sejauh ini kita punya beberapa kawasan konservasi di Bali ada, di Nusa Penida, kemudian di Maluku Utara kita punya, dan juga di Timor Leste. Ada juga 2 di sana. Dan kita memang berencana untuk membangun kawasan konservasi lain di tempat-tempat lain gitu. Di kawasan segitiga terumbu karang ini. Jadi kawasan segitiga terumbu karang ini luas sekali. Ada Indonesia, Filipina, Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, Kepulauan Solomon. Jadi ada banyak sekali wilayah yang belum tersentuh, tapi kita yakin banyak pihak juga yang sudah memberi perhatian terhadap pelestarian ekosistem di segitiga terumbu karang ini. Kita menjadi bagian di situ dan kita bekerja bersama-sama untuk menciptakan ekosistem laut yang lebih sehat. Oke. Berarti banyak juga ya kerja sama negara lain tuh ternyata ada kesinambungannya Mas ya. Ini makin menarik sih. Maksudnya gini, dari yang Mas tadi jabarin itu gimana caranya tuh Mas, maksudnya buat nandain oke, ini kawasan konservatif, ini bukan, itu gimana cara ngebedainnya tuh Mas? Iya, kawasan konservasi ini kita memang membedakannya ya. Kita tentu saja ada sebuah proses penentuan zonasi kita sebut. Jadi memang dalam suatu kawasan konservasi ini terbagi pada zona-zona tertentu dan subzona tertentu. Ada konservasi ini maknanya adalah pengaturan sebenarnya, bukan pelarangan. Jadi dalam pengaturan ini kita mengatur kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan juga masyarakat di luar kawasan tersebut sehingga tidak mengganggu keseimbangan ekosistem lautnya gitu. Jadi bagaimana kita bisa melihat di laut, memang kita tidak punya batas gitu ya. Kita nggak bisa menentukan wilayahnya di dekat sini. Kalau di darat kan kita bisa melihat yang dekat bukit ini, yang dekat jalan ini gitu. Karena lebih jelas. Ya. Kalau laut kan kayak semuanya tampak sama gitu kan. Jadi nggak kelihatan. Tapi untungnya kita sekarang kan udah punya teknologi GPS, kita punya peta, jadi dengan proses edukasi kepada masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan yang ada di sana, kita bisa menghasilkan sebuah peta kawasan konservasi yang disepakati bersama. Dan dari peta itulah kita jadikan sebagai referensi untuk kita mengetahui seberapa luas kawasan konservasi itu dan apa saja yang diatur di dalam kawasan konservasi itu. Oh, ternyata panjang juga ya prosesnya. Kompleks ini prosesnya untuk melindungi laut ya. Kalau dijelasin lebih detail mungkin sampai besok ya Mas. Wah, 7 hari 7 malam ya. Oke Mas. Kalau misalkan dari CTC sendiri, cara pendekatannya kepada masyarakat pesisir ini gimana Mas? Untuk bisa mereka setuju nih, lingkungan saya boleh masuk ke lingkungan observasi gitu. Di kawasan konservasi maksudnya. Kawasan konservasi, maaf ya. Iya. Jadi kita tentu saja kita mendengar kebutuhan mereka. Kita memang bisa mulai dari sebuah kegiatan saintifik ya. Kita melakukan sebuah survei misalnya, atau kita sebuah penelitian terkait dengan kesehatan terumbu karang misalnya, atau tutupan terumbu karangnya. Kemudian hasil penelitian itu tentunya kita akan informasikan kepada masyarakat. Oh ini loh Bapak Ibu, kondisi terumbu karangnya atau ekosistem secara lautnya secara keseluruhan di lokasi Bapak Ibu seperti ini. Kemudian kita bisa mendengar juga masukan dari mereka, apa sih keluhan-keluhannya sejauh ini? Mungkin terjadi penurunan jumlah tangkapan ikan misalnya. Mungkin terjadi ada kerusakan pesisir pantai misalnya. Hal-hal semacam itu bisa kita koneksikan dan kita lihat dengan kondisi existing atau kondisi terkini dari ekosistem lautnya. Kemudian kita bisa bantu usulkan kepada masyarakat, mau tidak lokasi ini dijadikan kawasan konservasi. Tentu saja kita juga mengkomunikasikan keuntungannya apa, tantangannya seperti apa. Kita nggak bicara kerugian ya, tapi kita bicara tantangan ke depannya, karena membangun kawasan konservasi itu tidak bicara 1-2 hari, tapi ini bisa bertahun-tahun. Sepanjang itu, apakah masyarakat siap dengan keseluruhan prosesnya gitu kan. Jadi kita istilahnya mengajak mereka untuk bersama-sama berpikir, tidak hanya sekedar kita yang menginstruksikan mereka, karena pembentukan kawasan konservasi tidak lagi sekarang top bottom, tapi lebih ke arah bottom up ya, dari masyarakat ke atas gitu. Jadi ibaratnya mereka lihat dulu hasilnya, ternyata
maka masyarakat yang lain juga akan mengikuti gitu ya Mas Betul. ya. Karena gini, ketika mereka sudah mengusulkan, usulan itu datang dari mereka, ada sense of belonging, ada rasa kepemilikan, bahwa kalaupun kita tidak berada lagi di kawasan itu untuk membantu mereka, mereka bisa melindungi lokasinya dengan mandiri, gitu. Jadi kita membangun rasa kepemilikan itu dari kebutuhan mereka, gitu. Dan saya pikir tidak ada kawasan konservasi yang saat ini ya kita paksakan. Itu bahwa kita punya target perlindungan laut punya target secara nasional 30%, 32 juta hektar seluruh Indonesia punya. Tapi untuk menuju proses ke sana tentu saja ini ada sebuah proses yang harus melibatkan masyarakat juga. Yes. Intinya kayak ngasih ke mereka edukasi nggak sih Mas, kayak misalkan mereka mata pencariannya let's say nelayan gitu, mereka butuh ikan kan. Kalau misalkan dari ikannya itu udah nggak ada, gimana mereka mau mencari nafkahnya itu? Betul sekali dari situ. Ya. Selama itu ada kesulitan nggak sih Mas untuk mengedukasi agar mereka oke nih, ayo aku mau ikut sama CTC gitu, percaya? Iya, jadi kan kalau kita bicara masalah konservasi itu bukan satu ukuran untuk semua ya. Dalam arti tidak ada model yang benar-benar bisa sesuai dengan kondisi lokalnya gitu. Jadi ketika kita malah justru ditantang kalau kawasan ini dijadikan kawasan konservasi, kita akan dapat apa gitu kan. Ini sebuah proses yang kita harus juga berikan pengertian-pengertian kepada masyarakat tanpa henti gitu. Dalam arti pemulihan sebuah kawasan untuk bisa memiliki daya dukung yang baik bagi penghidupan masyarakat, mata pencaharian masyarakat itu butuh waktu yang cukup lama. Tapi tidak berarti progresnya atau kemajuannya tidak dapat terlihat gitu. Jadi kita secara konsisten memberikan kepada mereka misalnya laporan tahunan kita, kemudian melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan rutin tahunan kita atau 6 bulanan kita misalnya gitu kan. Jadi sebagai contoh beberapa wilayah di Indonesia Timur di Maluku dan di Maluku Utara kita sudah melatih masyarakatnya untuk menjadi kelompok masyarakat pengawas, kita sebut Pokmaswas. Jadi Pokmaswas ini yang akan berpatroli secara rutin melihat bagaimana kemajuan atau keberhasilan dari kawasan konservasi ini, termasuk kalau ada pelanggaran-pelanggaran kegiatan gitu di situ. Dan kita juga melatih masyarakat untuk bisa memiliki skill menyelam misalnya. Jadi ketika kita bicara laut, kita cuma melihat dari permukaan, kita nggak bisa melihat di dalamnya seperti apa gitu kan. Kalau mereka punya skill, kemampuan untuk menyelam dan melakukan survei secara mandiri, mereka bisa melihat dengan mata kepala mereka sendiri, ini yang terjadi di bawah laut. Bagaimana laut itu bisa pulih dalam waktu-waktu tertentu gitu kan. Jadi dengan membangun kepercayaan ini, itu yang membuat masyarakat akhirnya setuju dan juga malah justru berpartisipasi aktif gitu untuk melindungi kawasan laut gitu. Ternyata banyak hal positif yang didapat ya, walaupun emang sulit ngebangun kepercayaan itu ya Mas ya. Nih Mas, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah benar Indonesia diakui sebagai negara nomor 1 dengan upaya pemulihan terumbu karang paling banyak dibandingkan negara lain? Iya, jadi seperti tadi saya bilang ya, bahwa kan Indonesia ini berada di tengah-tengahnya segitiga terumbu karang gitu kan. Jadi kita punya kekayaan terumbu karang yang luar biasa dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain. Nggak salah kalau misalnya mata perhatian dunia gitu tertuju ke kita gitu. Dan kita ini apa istilahnya ya, punya ekosistem yang mungkin daya lentingnya saya tidak bisa katakan lebih baik, tapi kita bisa jaga bersama-sama supaya tidak terjadi kerusakan seperti yang terjadi di tempat-tempat lain gitu kan. Secara jumlah, kalau kita bicara jumlah ya tadi kan berarti kan dengan jumlah paling banyak melakukan konservasi dan lain sebagainya. Saya pikir ada beberapa klaim yang mengatakan demikian, tapi dalam hal ini saya lebih menggarisbawahi bahwa ada sebuah niatan baik yang memang melibatkan banyak pihak gitu loh. Jadi justru malah kalau kita bisa beri tantangan ke depan, apakah Indonesia bisa memimpin kegiatan konservasi laut secara global? Bisa banget gitu kan, justru sangat bisa, dan itu pentingnya CTC
terlibat di situ dan kita menginspirasi generasi-generasi muda dimanapun kamu berada. Kamu tidak harus berada di laut untuk melakukan konservasi laut, bahkan di darat. Jangan lupa bahwa apa yang kita lakukan di darat berimbas di laut. Oke. As simple as kamu buang sampah di darat, masuk selokan ke sungai, sungai ke laut. Dan akhirnya sampah itu merusak terumbu karang dan juga kehidupan di laut. Jadi think about how one activity can lead to another, seperti itu. Oke. Sangat inspiratif banget ya Mas ya untuk perbincangan kita pada hari ini. Ya. Mas, nih kita sekarang udah masuk ke pertanyaan yang fun-fun aja. Siap. Kayak serius terus ya dari tadi ya. Tadi kayak serius banget gitu, tegang banget. Oke, ini kita bahas traveling ya Mas ya. Baik. Rekomendasi wisata laut terbaik versi Mas Yoga nih apa? Saya belum menjelajahi seluruh Indonesia. Oke. Tapi saya bisa mengatakan bahwa di Indonesia Timur masih banyak site-site lokasi ya, kita bilangnya site atau lokasi gitu ya, untuk snorkeling, diving yang memang dia lebih baik. Karena istilahnya faktor-faktor tekanannya belum terlalu banyak. Misalnya di Maluku Utara, di Papua Barat gitu ya. Mungkin pernah dengar Raja Ampat gitu ya. Raja Ampat. Jadi di kawasan-kawasan tersebut memang cukup menarik gitu. Tapi apakah kawasan lain tidak menarik? Enggak. Saya bilang mereka juga menarik gitu kan. Cuma mungkin referensi orang beda-beda ya. Tapi jika ingin melihat sebuah ekosistem yang belum terjamah gitu ya, masyarakatnya masih asri, silahkan saya mengundang kepada semua pendengar podcast untuk kita yuk bareng ke Indonesia Timur gitu kan. Di Pulau Banda tuh di site learning site-nya kita gitu kan, di Pulau Ai, di Pulau Run, Pulau Bandanya juga, Pulau Hatta, itu bagus banget di sana. Tapi berarti udah pernah ke sana dong Mas? Udah itu rutin, makanya saya bisa promosi nih. Kalau yang lain-lainnya ya pasti setiap orang punya ininya sendiri-sendiri ya, referensinya sendiri-sendiri. Yes, menarik sih, kayak next destination iya, harus. Kenapa enggak gitu kan. Untuk makanan nih Mas, makanan seafood favorit versi Mas Yoga nih apa? Seafood yang saya suka. Iya, kalau seafood nggak? Suka. Saya suka hewan-hewan yang tidak bertulang sebenarnya. Oh, apa nih? Cumi-cumi. Punya tulang rawan ya tapi ya. Tapi paling nggak dia easy untuk dimakan gitu ya. Cumi-cumi, kemudian udang, kerang. Saya lebih suka gitu. Sukanya dimasak apa tuh Mas? Wow, kalau dimasak sih bisa macam-macam. Tapi kalau saya suka kalau dimasak kayak saus padang, saus tiram gitu. Atau simply as direbus dengan bawang putih misalnya, gitu kan. Itu udah enak banget gitu. Apalagi kalau misalkan dapatnya tuh langsung dari lautnya. Fresh, ya. Jadi saya pernah punya pengalaman stay di tinggal bersama masyarakat pulau gitu ya. Mereka punya ada satu makanan yang memang hampir mirip kayak sashimi ya, mentah gitu dari laut. Tapi rasanya tidak amis, tidak enek, tapi malah enak gitu. Jadi saya juga lupa namanya apa sekarang nih. Tapi itu memberikan sebuah pengalaman tersendiri buat saya, terutama buat secara kuliner gitu ya, bahwa kita punya kekayaan kuliner yang beragam sekali. Dan kalau berbicara tentang laut, kalau orang bilang langit adalah batasnya, tapi kalau saya bilang laut adalah batasnya gitu. Nggak berbatas gitu. Jadi kayak semuanya bisa dan itu enak-enak. Mungkin banyak banget yang belum kita ketahui tentang kelautan ya. Ini menarik ya. Jadi kalau kita bicara tentang banyak yang belum kita tahu tentang laut, kayaknya iya. Karena saya jadi ingat beberapa ahli pun mengatakan bahwa the true wilderness, alam liar yang sesungguhnya yang belum terjamah manusia, itu mungkin laut. Karena alam-alam lain ya manusia kalau daratan mungkin sudah mengeksplorasi, tapi laut seberapa banyak sih kita udah mengeksplorasi? Belum banyak. Kan? Betul. Ada yang udah sampai tahu batas laut. Iya, tapi kan untuk menuju ke sananya betul-betul kan nggak semua orang, ya kan? Dan juga mungkin hanya berapa persen aja yang dijelajahi gitu kan? Karena kita kan nggak bisa tinggal di dalam palung terdalam misalnya selama beberapa jam, waduh itu bisa berbahaya sekali gitu kan. Ya, jadi masih banyak yang belum kita ketahui tentang laut. Gitu. Oke Mas, bicara tentang laut lagi nih. Harapan untuk laut Indonesia versi Mas Yoga nih apa? Harapan untuk laut Indonesia adalah tentu saja bisa lestari, bisa memberikan manfaat bagi masyarakat juga.
tapi di sisi lain juga bisa terus bertahan, memiliki daya lenting yang kuat gitu. Bagaimana mewujudkannya diperlukan tentunya partisipasi banyak pihak. Kita menganggap laut ini jangan jadi halaman belakang deh, halaman depan kita gitu ya. Memang kita harus pelihara, kita harus jaga supaya ekosistemnya lestari gitu. Karena ke depan seperti tadi yang saya bilang, kalau misalnya laut ini rusak, yang rugi juga kita gitu kan. Bayangin misalnya sekarang kita tahu bentuk penyu seperti apa, tapi anak-anak kita, anak cucu kita, kalau melihat penyu saja harus Google gitu kan, itu kan kayak miris sekali gitu ya. Jadi jangan deh kalau bisa gitu kan. Jadi mulai dari sekarang kita jaga laut kita supaya laut kita memberikan sesuatu juga yang kadang lebih dari yang kita harapkan. Ibaratnya kayak what you did, what you get ya Mas ya. Dan sometimes sea or nature can give you more than you expect. Oke. Perbincangannya ini cukup seru banget. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Mas Yoga pada kita hari ini dan teman-teman yang mungkin dengar podcast kita pada hari ini bisa berguna dan bisa diaplikasikan langsung ke lingkungan sekitarnya. Oke Mas Yoga, mungkin itu aja sharingnya. Makasih banyak Mas atas waktunya. Terima kasih udah mengundang saya ke sini ya. Ya Mas, sama-sama. Baik, sampai jumpa lagi di Laut Untuk Semua Podcast. See you. Bye.